Berarti rencana manusia itu bukan rencana dari Tuhan gitu Pak. Makanya orang itu yang menganggap bahwa ini semua rencana Tuhan, itu orang kafir, orang yang masih tertutup hatinya. Kalau kita berbicara wali Pak, tadi Pak Jaro menyinggung terkait wali nih, penyebar agama di tanah Jawa. Orang mengasumsikan bahwa wali itu kan orang didoyo, orang luwih, dan orang-orang mulia kan seperti itu Pak. Yeah. Nah, kalau menurut pemahaman Jawa sendiri, orang-orang yang mulia itu seperti apa nih Pak? Orang yang mulia itu yang bisa memuliakan dirinya sendiri. Contohnya, dan orang tuanya juga ya, betul. Termasuk orang tuanya. Jadi kita nggak berharap dimuliakan orang, tapi kita harus bisa memuliakan orang itu. Kita nggak butuh dihargai orang, tapi kitalah yang menghargai orang. Itulah orang yang mulia. Tapi kalau mulianya itu karena pinter cerita, pinter membawa ajaran ini, seolah-olah dia itu menjadi wakil dari Tuhan, itu bukan orang mulia. Ya itulah orang-orang asor sebenarnya. Nah saya takut gini loh, apalagi berani membocorkan rahasia Tuhan. Kan sudah banyak orang-orang yang ngeklaim, nanti Tuhan begini, maka kamu kalau nggak ngikuti nanti diazab. Ngomong belum selesai, napasnya hilang, mati di tempat. Kan ini ada ini juga, yang mengatakan seperti itu. Nah itulah yang saya maksud. Kalau memang dia itu dipilih oleh Tuhan, kalau memang dia itu dimuliakan oleh Tuhan, apalagi menyampaikan kebenaran, kenapa diakhiri napasnya harus berhenti sampai di situ? Coba, apakah bagi orang-orang yang supaya untuk mendinginkan hatinya dan supaya hatinya itu marem, akhirnya begitulah keesaan Tuhan, orang yang menyampaikan kebenaran langsung dipanggil, berarti dia mau diangkat ke surga. Kalau diangkat ke surga buktinya siapa lagi? Kira-kira kok berani ngeklaim seperti itu? Iya kalau masuk surga. Kalau masuk neraka. Kalau masuk neraka. Gitu loh. Makanya jangan pernah membicarakan yang kita sebenarnya tidak pernah tahu. Masalahnya begini. Sedangkan apa yang pernah kita jalani dan pernah kita tahu, kita itu lupa, nggak ingat lagi. Apalagi yang belum sama sekali kita lewati. Kita di dalam perut ibu, kita sudah hidup, kita sudah makan, kita sudah melek, sudah tidur. Yang saya tanyakan, pernahkah ingat melakukan apa di dalam perut ibu? Nggak ada yang ingat. Nah itu saja nggak ingat, apalagi yang kita tuh belum pernah mati, belum masuk kuburan. Kok tiba-tiba kita tuh ngarang-ngarang cerita itu loh. Kok kalau begini nanti di sana akan begitu. Terus pertanyaannya, kapan ada orang yang sudah mati terus pulang memberi cerita itu? Kalaupun ada, itu pembohongan yang sangat luar biasa. Gitu. Makanya sekarang tuh banyak orang-orang gila yang sudah mulai ngobrol di mana-mana di YouTube, mengatakan bahwa keluarganya bisa begini, bahkan ada pesawat yang sudah landing kembali mundur. Iya kalau pesawatnya kehabisan bensin. Tapi kalau manusia saja kok tiba-tiba ngeklaim seperti itu. Mbok jangan terlalu. Orang itu membawa hidupnya sendiri. Ini rahasia. Nggak tahu besok itu mau apa. Ini loh. Sekarang merencanakan sesuatu, besok akan ke sini. Ya kalau nyampe besok. Bahkan tadi sudah tak ceritain itu ya, kejadian seperti itu. Melihat omongannya, seolah-olah dia tuh kayak mau hidup selama-lamanya. Tapi kenapa? Kemarin jam 1 datang ke sini, jam 9 sudah meninggal. Lah itulah manusia, makanya sadarlah seperti itu. Kita besok itu mau terjadi apa itu lo nggak tahu. Tapi ya perlulah kita itu merencanakan. Tapi selagi rencana kita itu rencana baik, gitu loh. Karena baik juga nggak ada ukurannya, jelek juga nggak ada ukurannya. Berarti rencana manusia itu bukan rencana dari Tuhan nih Pak.
Makanya orang itu yang menganggap bahwa ini semua rencana Tuhan, itu orang kafir, orang yang masih tertutup hatinya. Itu rencana kita sendiri. Lah mau tercapai atau enggak? Makanya kalau ngomong besok, nanti malam loh kita masih butuh tidur. Nah, apa yang akan terjadi waktu tidur itu? Kita kan nggak tahu. Kita juga belum tahu. Nah, berarti kan merencanakan boleh. Tapi sesuatu yang terjadi baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, itu bukan rencana Tuhan, itu rencana kita sendiri. Orang yang saya ceritakan tadi mendapatkan musibah, apakah itu rencana Tuhan? Ya, rencana. Kan dia yang merencanakan. Nah, di tengah jalan ada musibah. Berarti kan efek dari rencana mereka toh. Apakah Tuhan tadi malam kemarin sudah merencanakan, oh kamu jalan ke sana ya, besok kamu di sana akan ditabrak mobil, masa begitu? Kamu akan dibaca orang, masa Tuhan punya rencana begitu? Memangnya kamu itu siapa kok jadi rencana Tuhan tuh? Soalnya ini penting buat teman-teman. Kan sering kan kita tuh dengar orang ini misalkan usaha terus kata loh, ini rencana Tuhan itu melakukan. Nah, itu namanya orang menuduh Tuhan. Makanya jangan sekali-kali menuduh Tuhan. Suudon itu jangan. Karena Tuhan tidak pernah mempunyai rencana baik maupun buruk. Yang menganggap rencana baik dan buruk itu kita sendiri. Makanya kita yang berusaha harusan. Kita mengharapkan rencana Tuhan. Kalau memang benar Tuhan itu mempunyai rencana, ya sudah kita zikir saja 3 hari 3 malam. Gak usah kerja. Gak usah kerja, gak usah makan. Terus besoknya karena kuat tambah lagi. Kepengen tahu sampai seberapa kekuatanmu. Mati Pak. Nah, jangan pernah berhenti untuk menyebut nama Tuhan. Oke. Nah, itulah. Makanya perlu kesadaran yang sangat tinggi itu perlu. Jangan kita tuh kesadaran kok ditutup dengan takdir, ditutup dengan kehendak, ya nggak akan maju akhirnya. Jadi sampai kita itu masih diberi rasa, kadang-kadang kita tuh menjauh dengan rasa yang kita inginkan. Belum pernah ngicipi terus ngomong cerita, wah ini makanan yang dilarang, ini makanan yang dibolehkan. Wong Tuhan menciptakan tuh nggak pernah ngelarang, nggak pernah mengharamkan kok. Mengapa kita itu yang tinggal menikmati kok mengharam-haramkan? Berarti Tuhan yang ngawur Pak ya, nyiptakno kok dikaram-karam model. Nah makanya itu Tuhan KB. Karena Tuhan yang sejati nggak pernah begitu. Sudah diciptakan ya sudah. Apa urusannya Tuhan? Dia hewan pun nggak punya pikiran. Hewan pun nggak pernah memikirkan dengan Tuhan. Dia kepengen berkembang biak tanpa ada yang memberi, dia mencari makan sendiri kok. Di saat dahaga berusaha mencari minum kok. Padahal sama-sama ciptaannya. Padahal hewan itu tidak pernah salah dalam berucap. Tidak pernah salah, dia itu tidak pernah melanggar. Kalau nyatanya di mana saja yang namanya kambing tidak pernah merubah suaranya. Walaupun agak sembar, walaupun nyaring, walaupun gimana tetap embek. Sapi juga begitu. Tidak pernah merubah ucapannya. Karena dia sudah tercipta mah selamanya. Lah manusia ini loh yang sering mencela-mencela. A dibilang B, B dibilang C. Gitu tapi kadang-kadang kok kita itu kadang-kadang kok gimana ya, sok suci. Iya. Ini yang kedua Pak. Yeah. Ini juga dari teman-teman minta Pak Darno untuk dijelaskan lebih dalam. Kan sering Pak Darno di konten itu mengucapkan tapal Adam kan sering. Iya. Jadi minta diperjelas terkait makna dari tapal Adam apa katanya. Kan berulang kali tak jelaskan toh. Yeah. Kalau sudah membicarakan tentang tapal Adam, yeah, itu bahasanya jorok. Makanya nggak tak jelaskan gitu loh. Kalau pengen tahu langsung datang ke sini karena ini di konten nanti saya itu bilang porno, dibilang jorok. Saya kan sendiri kan tahu sebenarnya ini diungkap penting. Penting Pak gitu ya. Penting sebenarnya. Tapi kan orang itu menerimanya kan beda-beda. Wah itu ajaran jorok, itu ajaran
kejawen dan lain sebagainya. Begitu nanti akhirnya. Makanya sebutannya saja tapel Adam. Soalnya sering Pak, teman-teman itu minta. Nah, kalau sering dan mendengar, ya jangan di rumah atau datang ke sini. Nggih. Gitu loh. Jadi supaya lebih jelas. Kalau ini kita jelaskan di sini, nggak etis. Terlalu porno Pak. Nah, begitu loh. Orang tidak semuanya bisa menerima. Dianggaplah berarti, berarti ajaran Jawa ya cuman itu aja yang dibahas. Padahal sebenarnya di dunia yang dibahas itu apa? Ya itu tuh sebenarnya. Orang sampai korupsi, sampai berebut kekuasaan. Ya cuma gara-gara tapel Adam kok. Sebenarnya. Terus nggak mungkin orang itu murni karena saya pengen mengabdi. Nggak ada. Apalagi pejabat-pejabat tuh. Alah, setelah mendapatkan jabatan itu kaya, kawin lagi. Itulah yang terlintas dalam pikirannya. Bahkan 99% otaknya arahnya ke situ. Siapapun orangnya. Tidak orang yang tidak beragama yang berpikiran begitu. Yang beragama pun sama. Arahnya ke tapel Adam. Sampai ada pembunuhan juga. Gara-gara tapel Adam juga. Ya gara-gara itu. Wes toh. Mau bagaimanapun, seberapa kuat ilmunya, dikala dia sudah berlebih, dia itu hanya memuliakan itu. Padahal katanya, apalagi orang-orang yang sudah belajar tentang ilmu agama, kan besok akan disiapkan itu. Kenapa kok nggak kanti bahasanya wong Jawa? Kok nggak diempet? Ambek sampean dipuas-puasno gitu. Kok nyatanya di dunia pun juga memuaskan itu. Surga juga disiapin juga katanya seperti Nah iya makanya itulah saya ngomong bahwa sebenarnya pemikiran manusia itu kontradiksi dengan pemikirannya sendiri. Nah itulah yang akhirnya menyebabkan timbulnya agama, timbulnya aliran, timbulnya kesesatan, timbulnya peperangan ini gara-gara kontradiksi otaknya sendiri dengan otaknya sendiri. Sampai ada orang murtad juga kan gara-gara itu Pak Ferdi. Sudahlah, mau ngomong apa saja, kejadian di dunia sampai ruwet ini gara-gara orang tidak paham tentang ketuhanan.